Assalamualaikum Mas Baib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi sibuk Mas Baib? Ini alhamdulillah kebetulan lagi prepare untuk sidang virtual ini. Gimana? Mau tanya Mas Baib. Soalnya Hmm, netizen banyak yang bertanya hmm. terkait jasa advokat yang gratisan Mas Baib. Jasa advokat yang gratis gitu ya. Gratisan nggih. Oke, wait ya. Kemarin saya karena bahas yang profit-profit tuh, tentang honor advokat. Sekarang mungkin bertanya ya, adakah jasa dari seorang advokat itu yang gratis? Nggih. Oke, sekarang begini. Untuk itu kita tinjau kalau itu berkaitan dengan advokatnya, Undang-Undang Nomor berapa? 18 tahun 2003 tentang advokat. Itu sudah jelas sekali di pasal 22 ayat 1. Jadi advokat wajib memberikan jasa hukum cuma-cuma terhadap mereka yang tidak mampu. Intinya ada Mas, intinya ada gitu. Terkait jasa hukum yang cuma-cuma itu berarti sudah jelas ada landasan hukumnya Mas Baib. Gimana? Terkait Oh, dasar hukumnya. Nah, nggih. itu barusan sudah saya sampaikan. Jadi di pasal 22 advokat itu wajib memberikan ya kan, memberikan apa jasa hukum bagi pencari keadilan. Siapa pencari keadilan? Ya mereka pemohon jasa hukum itu, pencari keadilan yang tidak mampu. Seperti apa tata caranya diatur di pasal 22 ayat 2 gitu loh. Dulu jelas sudah ada di peraturan pemerintah, juga ada di Undang-Undang 16 2011 tuh tentang bantuan hukum juga ada gitu loh. Jadi ketika ada orang yang memerlukan bantuan hukum tapi tidak punya apa-apa, terus untuk mengajukan jasa advokat yang gratisan itu bagaimana Mas Baib? Nah, ini penting. Jadi kemana nyarinya tuh? Nyarinya kalau sumpama ada seseorang butuh bantuan hukum tapi tidak mampu, ya kan? Sekarang kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum, ya kan? Siapa pemberi jasa hukum di ketentuan undang-undang itu? Lembaga bantuan hukum, ya kan? Lembaga bantuan hukum. Karena lembaga bantuan hukum ini diatur secara tegas dan ketat Mas dalam Undang-Undang Nomor 16 2011 ini. Sehingga tinggal datangi aja lembaga bantuan hukum yang tentunya telah memenuhi persyaratan ya, persyaratan sebagai organisasi bantuan hukum, OBH namanya. Dalam hal ini apa? LBH, coba LBH yang telah terverifikasi. Ya alhamdulillah terakreditasi, karena ketika terakreditasi mereka itu bisa udah menyerap dana dari pemerintah itu tadi, sehingga ketika sudah terverifikasi dan terakreditasi bantuan hukum nih ya kan, organisasi bantuan hukum haram atau dilarang ya kan meminta bayaran atau minta jasa hukum terhadap para pencari keadilan itu. Lantas ketika tidak menemukan OBH, Mas Baib, terus ketika kita datang ke pengacara saja, tetap ada gratisan juga Mas Baib. Gini Mas, sebenarnya pro bono atau prodeo dan atau pro bono itu harus melekat pada diri advokat. Harus. Artinya ketika advokat ini dipandang perlu nih, perlu dibantu, ini orang tidak mampu, ya sudah bantu saja. Tapi itu tadi, setiap advokat harus melekat pro deo dan pro bono itu pada jiwanya. Cuma pertanyaannya sekarang, ketika advokat ada enggak yang masih menjiwai seperti itu? Saya pikir masih banyak di Indonesia Mas, masih banyak sekali di Indonesia advokat seperti itu. Intinya ditanyakan aja di awal, Pak saya tidak mampu, Bapak bisa bantu saya, jasa hukumnya digratiskan ya. Tapi ingat, jasa hukumnya loh ya, jasa hukumnya pembuatan surat kuasa, pendampingan dan lain sebagainya. Kalau ini datang ke personnya. Adapun pemohon jasa hukum kalau diberikan rezeki paling Gusti Allah, Mbok ya juga dipikirkan advokatnya, dipikirkan juga, oh ini advokatnya menggunakan transport nih, ini ada akomodasi nih, ini dia buat gugatan nih, apa namanya,
pakai biaya operasional nih, ada tim juga dan lain sebagainya. Itu artinya tergantung pada pengacaranya, person by person lawyernya, Mas. Seperti itu sih secara umum sih gambarannya. Tapi memang yang paling efektif adalah datang ke lembaga bantuan hukum yang sudah terverifikasi, syukur-syukur sudah terakreditasi, itu Mas. Begitu ya Mas Baib. Terus yang pertanyaan selanjutnya Mas Baib, selain ke OBH dan juga ke kantor advokat itu sendiri, apakah kami juga bisa menikmati jasa hukum yang gratisan itu di mana Mas Baib? Oke, masyarakat bisa menikmati jasa hukum jika ada yang tersandung kasus pidana atau sedang menghadapi kasus perdata. Kalau dalam pidana Mas itu sudah diatur ya di pasal 56 KUHP. Jadi di setiap pemeriksaan, ini bagi khusus pidana ya, khusus pidana. Di setiap pemeriksaan tadi kepolisian di mana sampai persidangan nanti. Bagi tersangka atau nanti terdakwa di persidangan, bagi mereka yang tidak mampu kemudian diancam dengan ancaman minimal 5 tahun, ya kan, minimal paling sedikitnya 5 tahun, maka di setiap pemeriksaan itu harus ditunjuk penasihat hukum, dan itu gratis Mas. Di kepolisian ditunjuk untuk apa? Untuk mendampingi, membela hak-haknya, ya kan, hak-haknya, ingat hak-haknya. Kemudian di pengadilan itu biasanya ditanya, Bapak ancamannya tinggi, ada pengacara enggak? Mau maju sendiri atau ada pengacara enggak? Maju sendiri yang mulia. Oke, karena Bapak ancamannya tinggi, maka pengadilan menunjuk advokat A, B, C, D dan lain sebagainya. Itu Mas, itu di pidana. Perdata ada juga. Di pengadilan agama ada, tinggal kemana? Datangnya aja pos bakum, pos bantuan hukum, ya kan? Dimana ya pos bantuan hukum itu OBH juga yang bekerja sama dengan lembaga peradilan. Itu ditanya tuh, Pak saya tidak mampu Pak, dibuatkan gugatan ya, dibuatkan gugatan dan lain sebagainya, dan itu gratis juga. Di pengadilan negeri pun juga begitu. Saya ini Pak, datangi namanya pos bakum, ingat ya, pos bakum, pos bantuan hukum. Jadi datang ke sana, sampaikan keluh kesahnya. Jadi saya ini begini Pak, saya tidak mampu. Ini begini. Saya mohon dibuatkan gugatan atau dibuatkan jawaban dan lain sebagainya dalam kasus keperdataan. Itu gratis Mas, gratis. Itu loh. Mungkin netizen sudah paham terkait jasa yang gratisan itu, Mas Baib. Lantas biar netizen itu pintar semua ketika sudah ingin mengajukan meminta bantuan kepada advokat itu, apa saja syarat yang wajib untuk dipenuhi untuk bantuan hukum gratisan itu Mas Baib? Kalau bantuan hukum cuma-cuma tentu kembali lagi ke tadi ketentuan di Undang-Undang Nomor 16 ya. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011. Tentu harus benar-benar objektif ya. Artinya pemohon jasa hukum ini adalah benar-benar orang yang tidak mampu. Karena saya sendiri sering didatangi Mas. Jadi saya tidak mampu, nggak taunya sultan kan gitu kan. Saya tidak mampu, nggak taunya dia pengusaha. Saya tidak mampu, nggak taunya dia seorang seorang wira swasta yang sukses kan gitu kan. Banyak yang begitu. Untuk itu biasanya datanglah ke OBH atau ke lawyer, sampaikan, atau ke pos bakum itu tadi, sampaikan saya tidak mampu. Dibuktikan dengan apa? Dengan surat keterangan prasejahtera itu atau tidak mampu itu. Kemudian buat permohonan yang terdiri dari identitas, ya kan? Identitas, kemudian ya Allah, ini case-nya, kasusnya apa, dan dia minta bantuan hukum untuk apa saja, itu di permohonan. Setelah itu baru disampaikan itu permohonannya. Tentunya dibuktikan juga bukti-bukti yang lainnya juga, bukti pendukung lainnya. Begitu Mas. Oke, terima kasih Mas Baib atas waktunya. Mungkin Mas Baib ada pesan atau kesimpulan untuk para netizen di sini? Jadi kesimpulan, intinya jasa hukum gratis itu ada tentunya melalui
proses dan ada peraturan yang mengatur tentang itu berkenaan dengan mekanisme bagaimana tata cara untuk mendapatkan bantuan hukum yang gratis itu atau cuma-cuma, ya kan. Yang kedua, tentunya bantuan hukum gratis ini dikhususkan bagi mereka yang tidak mampu, bukan orang yang pura-pura tidak mampu. Itu catat itu. Tentunya nanti dibuktikan dengan data-data yang ada. Yang ketiga, kemana meminta jasa hukum ini? Ya, ke OBH, Organisasi Bantuan Hukum. Atau kalau di peradilan ada namanya Posbakum, di mana OBH bekerja sama dengan lembaga peradilan membuat namanya Posbakum. Itu datangi mereka-mereka itu, kemudian konsultasi, tanyakan bagaimana untuk memperoleh bantuan hukum cuma-cuma, nanti diberikan itu. Di tingkat pemeriksaan, bagi yang kasus pidana, nih ada pidana, lihat dulu ancamannya. Kalau 5 tahun ke atas, maka penyidik maupun di sidang nanti, di pemeriksaan ketika sidang nanti, penyidik maupun hakim wajib itu menunjuk. Jadi sifatnya penunjukan, itu juga gratis. Jadi masyarakat tetap harus cerdas sebelum melakukan upaya hukum, memohon jasa hukum, dibaca lagi. Ada aturan-aturan nih, ada orang yang mampu nih, wah ternyata ada nih undang-undangnya. Kemudian dia pura-pura tidak mampu, jangan. Intinya masyarakat tetap harus cerdas dan harus bijaksana. Pesannya adalah masih ada di dunia ini hal-hal yang tidak harus diselesaikan dengan uang. Jadi untuk mencari keadilan tidak harus dengan uang. Sekali lagi, untuk mencari keadilan tidak harus dengan uang. Saya Nurul Jamal Habaib.